ASN ini memang nggak menghargai presiden tuh. Pertanyaannya, kenapa dia nggak hargai itu? Artinya dari awal sebetulnya ASN merasa ya memang nggak perlu dihargai. Kalau ada penghormatan pada presiden yang menyatakan akan memimpin pemberantasan korupsi itu, mestinya nggak segede inilah kasus itu kan. Tapi saya menganggap bahwa kegagalan Pak Jokowi, dia selalu bicara tentang infrastruktur. Dia tidak merawat infrastruktur moral dari aparatnya tuh. Itu poinnya tuh. Demikian juga Sri Mulyani. Sri Mulyani sibuk nyari hutangan di mana-mana, sementara dia nggak ngerti bahwa moralnya lingkungan dia sendiri udah rusak gitu. Jadi kita bikin satu evaluasi besar tentang nasib bangsa ini sebetulnya, yang dipesankan oleh para pendiri bangsa: cerdaskan kehidupan bangsa, rawat orang miskin. Ini dua proyek yang mestinya berbasis pada pajak gitu. Nah itu yang nggak terjadi itu. Lalu apa reaksi Pak Jokowi? Mestinya dia panggil menteri, semua menteri lah, supaya nyatakan ini sebagai darurat nasional sebetulnya, darurat moral nasional minimal tuh. Karena ini jadi omongan sampai anak SD kan. Anda bapakmu punya Rubicon nggak tuh? Jadi udah sampai di situ kan, jadi rusak moral itu. Reaksi Pak Jokowi apa? Dia nggak lakukan itu. Dia pergi ke kantor pajak di Solo bersama Sri Mulyani itu. Ngapain di situ? Nah, lubang tikusnya ada di Jakarta itu, sarang tikusnya di Jakarta, ngapain nyari lubang di daerah kan? Ini juga kelihatan. Atau menutup lubang di Solo? Iya, mau. Itu gorong-gorongnya nyatu. Jadi kelihatannya mau kasih pencitraan aja tuh kan. Itu kan orang ini ngapain sih? Lakukan dong sesuatu atau kasih public address itu. Sementara ini nggak ada. Jokowi nggak kasih public address. Padahal ini kalau di Amerika Latin udah tumbang presiden tuh isu beginian, atau di Filipina atau di negara di mana moral itu langsung mengganggu, langsung ya diimpeach, atau hakim Mahkamah Agung kemarin siapa yang mengimpeach presiden itu kan, Pakistan apa di mana tuh. Jadi kenekatan kita sebetulnya sekarang harus kita maksimalkan, bahwa nggak bisa ini dilanjutkan. Nah ini semua kita bebankan pada kawan kita yang namanya Mahfud MD itu, yang juga sebetulnya ya kalau kita bilang berarti Mahfud dipermainkan dong oleh PPATK tuh. Berarti data yang masuk ke Mahfud lain dengan data yang masuk ke Sri Mulyani kan. Kan Mahfud dapat data pertama itu karena dia fungsional ex officio, harus tahu itu, dilaporkan, maka Mahfud punya keberanian moral untuk mengucapkan bahwa ini potensi korupsi itu. Bahkan dia sebut di situ bahwa ini lebih bahaya dari pencucian uang. Itu ya biasalah, tapi ini lebih dari itu. Yaitu ini ada korupsi yang bahkan struktural di situ kan. Jadi selama ucapan itu tidak ditarik oleh Mahfud, kita anggap bahwa Mahfud berbohong gitu. Benar PPATK. Nah kita betul-betul mau konfrontasi aja kan, atau bahkan kita provokasi supaya Pak Mahfud itu doorstop pertama ucapkan soal ini, karena ini menyangkut nama baik dia.